Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Alimah. Izinkan saya untuk mempresentasikan proyek kewirausahaan Bisplan saya. Di sini saya mengangkat judul Bisplan saya, yakni e-commerce sebagai supporter life problem. Apa yang menjadi latar belakang hadirnya judul ini? Yang menjadi latar belakang dari hadirnya judul ini adalah karena pada kondisi saat ini membuat remaja, mahasiswa atau pelajar mengalami masalah-masalah adanya terjadi gangguan masalah psikologis, di mana gangguan ini memungkinkan akan terjadinya kematian. Nah, jika hal ini terulang kembali dan terjadi, maka akan berefek kepada penambahan kasus-kasus baru yang mungkin akan lebih parah. Karena sejatinya seorang psikologi tidak dapat mengobati atau tidak dapat mengubah seorang pasien menjadi lebih baik. Nah, yang mampu dan dapat mengobati penyakit atau masalah gangguan psikologi yaitu dari pasien itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan dari masalah latar belakang yang terjadi, dapat disimpulkan masalah tersebut yang sering terjadi adalah pertama terjadinya multitasking atau di era saat ini banyak sekali terjadinya multitasking sehingga aktivitas yang kita lakukan itu tidak teratur dan kadang membuat kita akan menjadi lebih stres. Kemudian kedua adalah bingung dalam menentukan skala prioritas yang tepat untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian pada pada produk-produk lainnya atau produk tools pembantu dalam meningkatkan produktivitas biasanya terjadi desainnya kurang menarik. Kemudian yang ketiga adalah harganya biasanya tidak murah. Dan yang terakhir adanya ketidaknyamanan adanya ketidaknyamanan untuk berkonsultasi kepada psikologis karena pasien memiliki point of view yang sedikit berbeda. Kemudian solusi yang dapat kami tawarkan dari permasalahan tersebut adalah dengan hadirnya paket solusi, yakni platform penjualan merchandise psikologis dengan fitur pertama yakni planner book atau buku perencanaan harian aktivitas, kemudian adalah therapy book atau buku jurnal terapi terkait masalah psikologis, stiker emotion yakni kartun atau stiker emotion penyemangat, kemudian kaos penyemangat yaitu kaos custom yang berupa quotes penyemangat, quotes motivasi. Nah, tumbler yang terakhir adalah tumbler penyemangat yaitu tumbler yang dapat di custom berupa quotes motivasi atau kata-kata inspirasi. Kemudian produk yang e-commerce akan jual yaitu adalah pertama kaos custom, planner book atau e-book, kemudian ada tumbler atau wadah air minum dengan desain yang dapat di-custom. Produk yang akan kami jual yaitu dengan bentuk fisik dan bentuk e-book. Kenapa kami menghadirkan bentuk e-book? Karena agar produk dari fisik atau planner booknya dapat diakses dengan harga lebih terjangkau dan lebih murah. Kemudian dengan produk fisik yaitu kami menghadirkan produk fisik yang memiliki kualitas yang bagus dengan harga terjangkau pula. Selanjutnya target pasar dari e-commerce kami yaitu dari remaja usia 17 sampai 25 tahun dengan target pasar pelajar, mahasiswa atau fresh graduate. Nah, size market kami yaitu saat ini kami memfokuskan mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan Telkom University sebagai market size kami dengan total market yaitu 2.850 mahasiswa. Nah, bagaimana cara kerja atau bagaimana dengan cara kerja calon customer membeli produk-produk e-commerce? Pertama, ini adalah user yang memiliki masalah atau termasuk dalam masalah-masalah yang termasuk dalam target e-commerce. Kemudian calon customer memberikan calon customer mencari tools atau produk-produk itu. Kemudian mereka menemukan yaitu e-commerce. Kemudian mereka memutuskan untuk terjadilah
keputusan pembelian di sini. Setelah terjadi keputusan pembelian, calon customer memutuskan untuk membeli. Kemudian setelah customer memesan, produk akan tiba di rumah customer. Setelah itu produk dapat digunakan. Kemudian yang terakhir terjadilah kepuasan pembelian. Bisnis model dari e-commerce sendiri yaitu profit sharing dengan sistem pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha. Dapat dilihat di sini adalah revenue dari penjualan. Jika 65.000 tiap planner book dengan target 1 bulan adalah 25 pieces, maka revenue-nya adalah 1.625.000. Selanjutnya dengan 70.000 dengan seharga 70.000 tiap terapi book dengan target 1 bulan 30 pieces, maka akan menghasilkan 2.100.000. Nah, selanjutnya yaitu dengan seharga 35.000 tiap penjualan tumbler custom dengan target 1 bulan adalah 20 pieces, maka sama dengan menghasilkan 700.000. Selanjutnya itu dengan 50.000 dengan seharga 50.000 tiap kaos dengan target 1 bulan 50 pieces akan menghasilkan 750.000. Selanjutnya itu dengan seharga 5.000 tiap penjualan stiker, maka akan menghasilkan target 1 bulan 100 pieces. Dengan target 1 bulan 100 pieces menghasilkan 500.000. Kemudian dengan 25.000 rupiah tiap penjualan e-book planner dengan target 1 bulan 25 pieces akan menghasilkan 625.000. Dan terakhir dengan seharga 30.000 penjualan e-book terapi dengan target 1 bulan 25 pieces akan menghasilkan 750.000. Jadi total revenue yang didapat dalam per bulannya adalah 7.050.000. Selanjutnya itu milestone dari e-commerce, yaitu pertama di kuartal pertama adalah mendapatkan supplier tempat untuk memproduksi produk-produk dari e-commerce. Kemudian pada kuartal kedua 2021 yaitu menjual merchandise banyak 300 pieces. Kemudian yang ketiga adalah di kuartal ketiga adalah kolaborasi dengan content creator. Jadi produk-produk yang akan dihadirkan tidak monoton dengan adanya content creator, dengan adanya fasilitas content creator. Kemudian di kuartal yang keempat 2021 adalah membangun komunitas dari penjualan e-commerce, dari membangun komunitas dari customer e-commerce. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana strategi pemasarannya. Strategi pemasaran yang akan digunakan di e-commerce sendiri yaitu pertama adalah word of mouth, kemudian yang kedua adalah dengan social media marketing, kemudian dengan affiliate marketing. Nah, itu saja dari saya mengenai presentasi dari proyek kewirausahaan bisnis saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.